Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Eva di pelajaran Matematika SMP Budaya Wacana kelas 8. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pola bilangan. Nah, minggu ini kita akan terkhusus untuk membahas tentang barisan, aritmatika, dan geometri. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita minggu ini akan kita lihat setelah Bu Eva mengecil lebih dulu. Oke? Oke, ya. Tujuan pembelajaran kita akan menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika dan geometri. Lalu kita akan menentukan jumlah N suku pertama dari barisan geometri dan aritmatika. Oke, lanjut. Nah, barisan aritmatika. Kita ingat lagi barisan aritmatika. Definisinya adalah barisan bilangan yang mempunyai beda sama besar. Apa itu beda? Ya, beda adalah selisih antara dua suku yang berdekatan. Nanti kalau Bu Eva akan sering menyebutkan kata U1, U2, U3, dan seterusnya, atau UN, itu berarti U adalah suku, N itu adalah banyaknya suku. Oke? Ya. Nah, perhatikan bagaimana menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Coba perhatikan ilustrasi berikut. U1 itu simbolnya adalah A. Selisih antara U1 dan U2 kemarin apa? Ya, beda. Nah, di sini kan ditambahkan dengan beda. Nah, berarti U2 diperoleh dari A ditambah 1B. U3, berapa kali B di sini? 2, berarti U1 atau A ditambah 2B. Dan seterusnya. Kalau U4 berarti ditambah 3B, betul. U5 berarti ditambah 1, 2, 3, 4, 4B. Nah, kalau anak-anak perhatikan, banyaknya suku di sini akan selisih 1 dengan banyaknya beda. Nah, berarti itu nanti akan jadi rumusan kita, bahwa UN diperoleh dari suku pertama ditambah N dikurangi 1 kali B. Oke? Nah, kita rumuskan kesimpulannya ya anak-anak ya. Nah, untuk barisan aritmatika, rumus suku ke N-nya bisa kita rumuskan menjadi UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Oke? Kita pahami melalui sebuah contoh. Contohnya seperti ini. Anak-anak diminta menentukan rumus suku ke N. Rumus suku ke N buat apa? Nanti kalau anak-anak ditanyakan, coba dong berapa suku ke 10-nya? Nah, tidak mungkin kan kita lakukan dengan cara manual hitung satu persatu. Kalau kita sudah menemukan polanya atau rumusnya, akan mudah ditanyai berapapun banyaknya suku, ya kan? Ya. Kita terapkan dalam rumus. A, 3, N dikurangi 1 tetap, B-nya 3. Ini tidak boleh N dikurangi 1 itu 1 ya anak-anak, harus distributif dulu. N kali 3 dikurangi 1 kali 3. Oke? Nah, seperti itu. Tadi Bu Eva tanya, U10 berapa? Kalau kalian urutkan, ya coba nanti sebagian dari kalian mengurutkan, sebagian lagi pakai rumus ini. Coba N-nya kita ganti 10. Berarti U10-nya berapa? 3 kali 10. Berarti 30. Cocok enggak? Nanti dicek ya anak-anak ya. Oke. Nah, berarti rumus suku ke N untuk barisan 3, 6, 9, 12 dan seterusnya adalah 3N. Semuanya dikalikan 3. Oke, lanjut. Sekarang yang barisan geometri. Bedanya kalau barisan geometri itu adalah bilangan yang mempunyai rasio yang sama. Rasio itu apa? Rasio itu adalah perbandingan dari dua bilangan atau dua suku yang berdekatan. Masih sama ya, U untuk suku, N untuk banyaknya suku. Ilustrasinya coba perhatikan. Tidak banyak berbeda anak-anak. Nanti yang berbeda di sini hanya R. Ya. Dari U1 ke U2 kan dikalikan R. Berarti rumusnya kita bisa melihat pola untuk U2 berarti A kali 1R. Nah, ini kalikan R lagi, berarti U3-nya dikalikan R sebanyak 2 kali. Dan seterusnya. Kenapa pangkat? Karena di sini perkalian yang berulang. Ya, kalau perkalian berulang berarti di sini pangkat.
Ya, berarti UN-nya anak-anak bisa menyimpulkan nggak? Bisa, kalian kan hebat, ya kan? Nah, berarti UN-nya ya betul. A kali R pangkat N min 1. Nah, kalau kita simpulkan seperti ini anak-anak. Ya. Nah, itu dia. Oke, berarti untuk barisan geometri bisa kita simpulkan rumus UN-nya adalah A kali R pangkat N dikurangi 1. Contohnya, itu dia. Anak-anak jangan sampai keliru dalam menghitung R. Oke, R itu bukan U1 bagi U2 ya anak-anak, melainkan U2 dibagi U1. Oke, jadi kalau di sini R-nya bukan 2, melainkan 1/2. Ya, kita terapkan dalam rumusnya jadi seperti ini. Cocokkan ya, A-nya 48, R-nya setengah, ini N dikurangi 1. Nah, yang jadi prasyarat kalian sekarang adalah bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat, di sini pengurangan, berarti iya, pasangannya dengan pembagian bilangan berpangkat yang bilangan dasarnya sama. Boleh ya diubah begini ya. Ya, kita geser setengah pangkat 1 ke sini karena bilangan dengan bilangan. Boleh jadi perkalian? Boleh. Jadinya rumus suku ke N kita adalah 96 kali setengah pangkat N. Nah, setelah ini anak-anak bisa cocokkan. Gantilah N-nya ini masing-masing dengan 1, 2, dan 3. Nanti hasilnya kalian cocokkan dengan barisan ini. Harus sama ya anak-anak. Dan Bu Eva yakin pasti sama karena di sini kita sudah cek ya, tidak ada langkah yang keliru. Nah, jadi UN-nya rumusnya 96 kali setengah pangkat N. Oke, Bu Eva lanjut. Berikutnya, menentukan suku ke N menggunakan rumus yang sudah diketahui. Kita langsung ke contoh ya anak-anak ya. Nah, di sini tidak ada pola bilangannya. Yang ada adalah rumus suku ke N-nya. Kalian diminta menentukan suku ke-8. Aduh, tidak ada barisannya. Gimana kita menentukan U8? Tidak ada U1, tidak ada U2. Gimana? Kan sudah ada polanya, sudah ada rumusnya. Jadi, anak-anak bisa langsung gunakan rumus itu. Ya kan? Sederhana kan? Nah, sekarang suku ke-8 berarti N-nya kita ganti dengan 8. Oke, ini kita kalikan terlebih dahulu. Ya. Baru setelah itu kita kurangkan. Nah, mudah kan anak-anak? Ya, ini maksudnya ya. Kita sudah tahu rumusnya, kita diminta mencari suku berapapun. Selama itu sudah ada pola atau rumusnya, mudah kita lakukan. Oke, coba latihan. Latihannya seperti ini. Ada UN 3/2N dikurangi 1. Tentukan suku keempat. Ya, berarti N-nya kita ganti dengan 4. Betul. Boleh dibagi anak-anak ya. 4 bagi 2, hasilnya 2. 3 kali 2, 6. Dikurangi 1, 5. Suku keempatnya berarti 5. Mudah kan? Bisa dilanjutkan ya? Lanjut. Oke. Contoh kedua. Ya, kalau ini untuk barisan geometri. Ya, diminta menentukan suku ke-8. Tidak ada yang sulit, bukan? Oke, kita coba. Suku ke-8 berarti U8. N-nya kita ganti 8. Ingat anak-anak, di sini adalah perpangkatan. Kalau perpangkatan, berarti kita kalikan dengan dirinya sendiri atau kalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkat. Oke, bukan 2 kali 8. Ya, oke. Itu dia. Ada yang masih kesulitan? Oke, coba latihan. Nah, latihannya. Sekarang barisan geometri ada rumus UN sama dengan 3 pangkat N kurangi 2. Tentukan suku ke-7. Mudah. N-nya kita ganti dengan 7. Ya, ini kita kurangkan dulu karena dia pangkat. Jadi 3 pangkat 5. Kita kalikan 3 sebanyak
5 kali. Oke, hasilnya tada, 243. Mudah kan? Mana sulitnya? Nggak ada kan anak-anak? Oke, masih semangat ya? Kita lanjut ya? Oke, lanjut. Sekarang ada kata kunci barisan dan deret. Barisan sih aku tahu, tapi kalau deret itu apa? Ya, kalau Bu Eva sendiri ditanya barisan dan deret, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bu Eva? Yang Bu Eva pikirkan adalah kalau barisan itu langsung ingat tanda koma. Kalau ada deret, yang Bu Eva ingat adalah tanda tambah. Lalu kalau aritmatika, itu yang Bu Eva ingat adalah beda. Kalau geometri, yang Bu Eva ingat adalah rasio. 4 kata kunci itu. Oke? Nah, apa sih maksudnya kalau barisan tahu? Pemisahnya adalah koma. Nah, deret. Masih baru nih, Bu. Belum tahu namanya deret. Tadi petunjuknya di sini. Tanda tambah, berarti deret itu ada kaitannya dengan penjumlahan, ya kan? Apa sih yang dijumlahkan? Ya barisan-barisan bilangan itu anak-anak. Jadi barisan dan deret itu bedanya, kalau barisan itu hanya barisan dari beberapa bilangan, sedangkan kalau deret itu adalah jumlah dari barisan itu. Ada gambaran ya? Nah sekarang kita lihat tentang deret aritmatika. Deret aritmatika itu nama lainnya adalah penjumlahan barisan aritmatika. Ya, nah simbolnya untuk deret itu adalah S. S diambil dari kata sum atau jumlah. Jadi U1, U2, U3 yang tadinya hanya kita jajarkan saja, oke, kita urutkan saja, sekarang kita jumlahkan. Oke, untuk penjabarannya anak-anak nanti bisa simak dalam buku ya. Dalam buku apa? BSE halaman 23 sampai 29. Oke. Nah, ini rumusnya langsung Bu Eva tulis ya anak-anak di sini. Ada N/2 kali A ditambah UN. Ini jika UN-nya sudah diketahui. Kalau yang belakang ini sama. Hanya UN-nya kita jabarkan dulu dari A tambah N kurang 1 kali B. Ups, ada yang kurang nggak anak-anak di sini? Ada ya, yang jeli pasti tahu. Bu Eva, mohon maaf ya, ini kurang tanda kurung tutup. Nah, kalian nanti tambahkan ya di catatan kalian, oke? Iya, itu dia. Kita lanjutkan dengan contoh. Ada deret aritmatika 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Ini kalau dari barisan aritmatika bedanya bisa kita lihat di sini 2. Ya kan? Nah, tentukan rumus jumlah N suku pertama. Nah, Bu Eva pakai yang kedua karena di sini belum ada suku ke N-nya. Belum diketahui. Jadi Bu Eva pakai rumus yang dijabarkan ini. Oke? Nah, A-nya 5. Maaf. Benar ya? N-nya tetap N, bedanya tadi kita lihat 2. Kalikan dulu, ini distributifkan. N kali 2, 2N, dikurangi 1 kali 2, 2. Oke, 10 kurangi 2 bisa. Nah, itu dia. Nah, sekarang di sini ada penyebut 2. Bisakah kita bagi dengan 2? Boleh, tapi catatan 8 juga harus dibagi 2, karena di sini ada operasi penjumlahan. Oke, itu. Nah, ini tinggal kita kalikan. Nah, untuk suku ke N, rumusnya adalah N kuadrat ditambah 4N. Coba ya untuk cek. Bu Eva minta kalian jumlahkan 2 suku pertama. Berarti yang harus kita jumlahkan 5 dan 7. Kalau bisa kita lihat di sini 5 tambah 7 adalah 12. Cocok nggak dengan rumusnya? Karena 2 suku pertama, berarti di sini N-nya kita ganti 2. N pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Ditambah 4 kali N. 4 kali 2, 8. 4 tambah 8, betul, 12. Cocok ya anak-anak ya? Oke, begitu dia tentang deret aritmatika. Oke? Oke, cus, lanjut. Tentang deret geometri. Tentunya sama. Nah,
penjumlahan dari barisan geometri. Itu barisan geometri. Sama ya anak-anak ya. Di sini simbolnya SN karena S adalah melambangkan jumlah. Penjabarannya coba dibuka di buku paket. Oke? Bu Eva ambil rumusnya seperti ini. A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Ya, kalau mau lihat penjabarannya, Bu Eva sarankan baca. Oke? Nah, di sini R-nya syaratnya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Anak-anak ingat ya, kalau di sini R-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 dikurangi 1 kan 0. Semua bilangan yang dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, makanya di sini tidak boleh R-nya itu sama dengan 1. Diingat ya rumusnya ya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, sama ya anak-anak, kita tinggal terapkan rumusnya. Oke, kita masukkan angkanya. Untuk barisan geometri ini, rumusnya apa? Rumus jumlah N suku pertamanya. Oke, SN berarti yang kita cari. A-nya 3, betul. Terus R-nya kita cari dulu. Kalau U2-nya 6, berarti R-nya 6 dibagi 3. R-nya benar 2 ya. Oke, berarti kalau R-nya 2 bisa ya. Kan bukan 1. Ya, kita lanjutkan. Ini distributif ya anak-anak, karena di sini ada pangkat N, makanya 1 tidak boleh dikurangi dengan 2 pangkat N. 3 kali 1, 3 dikurangi 3 kali. Oke, ya. Seperti ini. Ini harusnya sudah angka 2 ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu dia rumusnya. R-nya diganti dengan 2. Oke. R-nya nanti silakan diganti dengan 2 anak-anak. Oke? Iya. Nanti kita cocokkan lagi ya anak-anak ya. Buat tugas kalian sambil menunggu nanti LKPD-nya kalian boleh cek di sini. Tapi Bu Eva minta ini nanti R-nya boleh diganti dengan 2. Oke? Ya. Nah, habis ini anak-anak silahkan masuk dalam SIM sekolah. Oke? Masuk dalam SIM sekolah, hari ini kita punya 2 LKPD. Ya, yang satu di penilaian KI 3, nanti yang kedua ada di penilaian KI 4. Bu Eva harap nanti kalian harus mengerjakan ini waktunya masing-masing 40 menit dan Bu Eva rasa itu cukup. Jadi Bu Eva minta jangan sampai lewat hari seperti minggu yang lalu. Oke, ada beberapa yang masih tertunda tugasnya. Oke anak-anak, kalau ada kesulitan, kalian bisa langsung hubungi Bu Eva. Oke, sip. Oke, silahkan sekarang anak-anak kembali untuk mengunduh LKPD-nya masing-masing, lalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya ada kesulitan, fotokan kesulitan kalian di mana, lalu japri ke Bu Eva. Oke? Ya. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa dalam pembahasan nanti siang di jam keempat kita akan lakukan Zoom. Oke? Ciao.